semua dalam keadaan sehat. Jadi sebelum kita mulai hari ini, kita harus sepakat dulu nih. Dari hari ini kita bahas tips dan trik buat rekomendasi skincare. Nah, kita harus sepakat dulu, jangan ada yang nanyain terkait herbal ataupun make upan atau dekoratif. Jadi kita fokus ke skincare biar belajarnya lebih mudah. Jadi nanti tahapan untuk herbal ada lagi materinya. Nah, sepakat ya semuanya ya. Kita bahas khusus skincare. Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, untuk tips dan trik itu sebenarnya sebelum kita masuk tipsnya, kita harus tahu dulu nih terkait untuk penggunaan skincare itu, apakah termasuk ke kebutuhan atau keinginan. Jadi ada dua kategorinya, kita masuk ke kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhan dan keinginan itu bedanya di mana? Jadi kalau kebutuhan itu misalnya kita mempunyai kulit yang kering, jadi artinya kita butuh hidrasi. Nah, kita harus menggunakan produk yang mengandung banyak kandungan yang bisa menghidrasi. Nah, keinginan yang seperti apa? Jadi kalau misalnya kulit kita udah terhidrasi, jadi kita menginginkan lebih glowing lagi, lebih putih lagi, atau lebih cerah lagi. Nah, itu termasuk ke keinginan. Jadi itu lebih ke fungsi tambahan dari skincare yang akan kita gunakan tersebut. Jadi harus dibedakan. Nah, biasanya yang baru mau pakai SR12 itu kan kita ada namanya paket pemula. Nah, kita baiknya rekomendasi untuk kebutuhannya terlebih dahulu karena peralihan dari penggunaan produk sebelumnya atau yang baru mau pakai SR. Nah, setelah itu baru fokus ke keinginannya tadi, apakah dia mau untuk mengurangi efek hitam, apakah dia untuk menambah kulitnya lebih cerah lagi. Nah, jadi di S12 terkait penggunaan di kulit wajah, kita ada dua, untuk skincare dan kosmetik itu berbeda. Nah, skincare itu seperti cuci muka, facial wash, atau krim-krim yang ada di S12, serum, toner, masker, itu termasuk ke dalam skincare. Nah, sedangkan kosmetik itu termasuk ke bedak, kemudian cushion, blush on, lipstick, nail polish itu termasuk ke dalam kosmetik. Jadi di S12 itu kita punya paket kombonya bisa untuk menutrisi kulit dan mempercantik penampilan. Nah, kemudian kita masuk ke struktur kulit. Jadi kulit kita itu bukan hanya bagian atas saja yang ada di tubuh yang paling atas, yang ada pori-porinya. Ternyata kulit itu punya banyak struktur kulit. Ada tiga lapisan utama. Ini yang paling dalam ini adalah hipodermis, yang paling bawah yang kuning-kuning. Kemudian yang di atas hipodermis itu ada dermis. Nah, dermis ini lebih tebal. Kemudian selanjutnya yang paling atas adalah epidermis, itu adalah lapisan kulit paling atas. Nah, sering terjadi di sini banyak kasus yang flek hitam itu kalau misalnya pakai skincare makin kelihatan fleknya. Nah, itu adalah proses flek hitamnya udah mulai keluar, jadi dia tuh muncul. Sebenarnya flek hitamnya udah mengendap lama di dalam di bagian epidermis, kemudian makin lama makin naik, jadi sehingga terlihat seperti flek baru, padahal dia udah lama mengendap di dalam kulit. Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya, ini adalah bagian kulit tadi. Nah, per lapisan itu juga ada bagiannya lagi. Nah, epidermis itu punya banyak, ada 5 bagian. Kemudian dermis ada 2 bagian dan hipodermis adalah yang paling bawah, ada yang terhubung dengan sel saraf. Jadi itu biasanya hampir terhubung di saraf dan tulang. Nah, kemudian kita harus tahu dulu nih fungsi kulit itu sebenarnya apa. Jadi kulit itu bukan hanya untuk kita mempercantik diri atau merawat diri. Yang pertama itu yang untuk estetika, kemudian dia juga sebagai pengatur suhu. Jadi dengan cara melepaskan keringat dari permukaan dan menyesuaikan aliran darah di dermis. Jadi kulit itu banyak fungsinya. Kemudian juga sebagai proteksi. Nah, proteksi ini dia proteksi jaringan di bawahnya dari mikroba, panas, dan zat kimia. Kemudian penerima darah. Jadi dermis mempunyai jaringan pembuluh darah yang luas dan membawa 8-10% pembuluh darah dalam manusia. Jadi kulit itu juga punya fungsi dalam mengalirkan aliran darah. Kemudian yang kelima ada sebagai ekspresi dan absorpsi. Jadi dia penyerapan dan pengeluaran kotoran. Kemudian dan terakhir itu sebagai indera peraba. Jadi
kulit termasuk sensasi taktil seperti sentuhan, tekanan, dan getaran. Kemudian, seberapa penting sih kita untuk menjaga kulit wajah? Jadi kita fokuskan saat ini adalah kulit wajah, walaupun kulit yang lain juga butuh nutrisi. Jadi kita fokus ke skincare dulu. Nah, jika kulit kita tidak dijaga atau tidak dilindungi atau akan sering terkena radikal bebas seperti pembakaran kulit, ini biasanya orang yang malas pakai sunscreen. Kemudian kulit kotor, ini biasanya terpapar polusi udara, bisa menyebabkan jerawat dan komedo. Kemudian aging sebelum waktunya. Nah, ini biasanya yang udah muncul kerutan di wajah padahal umurnya masih 20-an. Kemudian keriput pada kulit, eksim gatal-gatal. Nah, eksim ini biasanya juga terinfeksi virus atau jamur. Nah, terakhir itu adalah luka bekas, lukanya susah sembuh. Jadi kulitnya gampang ada bekas luka. Nah, ini adalah mulai masuk ke materi inti kita hari ini, tips dan alur penggunaan skincare. Jadi, mohon diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus kenali jenis kulit terlebih dahulu. Nah, jenis kulit itu ada normal, berminyak, kering, dan kombinasi. Kombinasi itu dia bisa kering, bisa berminyak. Itu biasanya kulitnya kombinasi. Jadi, pertama adalah mengenali jenis kulit. Jadi jangan langsung rekomendasi skincare. Misalnya dia mau pakai karena lihat iklan nih produk ini bagus sih buat kulit ini, bakalan jerawat dan lainnya. Dia mau langsung beli facial wash yang udah viral itu. Ternyata jenis kulitnya tidak sesuai. Jadi harus tanyakan jenis kulitnya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita menanyakan jenis kulitnya, kenali baru masalah kulitnya nih. Masalah kulit itu seperti jerawat, kusam, flek hitam. Oh, itu adalah permasalahan kulit. Beda dengan jenis kulit tadi. Kemudian yang ketiga adalah maksimalkan treatment. Jadi setelah kita merekomendasikan produk itu harus dimaksimalkan treatmentnya. Jadi penggunaan rangkaiannya harus lengkap nih. Facial wash, tabir surya, day night creamnya, kemudian serum dan tonernya, dan maskernya. Jadi ini biasanya buat orang yang udah lama pakai skincare. Kemudian yang keempat adalah rutin dan sabar. Itu adalah kunci yang paling utama. Jadi efektivitas dan hasil pada setiap orang itu berbeda. Jadi tergantung lapisan kulit dan penetrasi produk. Jadi setiap orang lapisan kulitnya itu beda. Ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang tebal. Jadi yang tipis itu biasanya terlihat pada orang yang mungkin teman-teman pernah lihat, yang orang yang kulit wajahnya itu urat 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 wajahnya itu terlihat. Jadi itu biasanya kulitnya lebih tipis. Kemudian yang kulitnya lebih tebal itu biasanya agak lama proses pemakaian skincare-nya. Jadi itu mereka merasakan kalau skincare-nya tidak berefek. Padahal lapisan kulitnya memang lebih tebal dari orang yang biasanya. Nah, kita masuk ke poin pertama adalah kenali jenis kulit wajah. Jadi kenali jenis kulit wajah, kita ada normal, kering, berminyak, kombinasi. Jadi kemudian untuk yang sensitif ini tidak termasuk ke dalam jenis kulit, melainkan uh, permasalahan kulit juga tidak, melainkan ini biasanya sensitif ini adalah kondisi tambahan bagi orang-orang yang punya kulit sensitif itu, misalnya ada yang normal tapi kadang-kadang sensitif, misalnya gampang berjerawat, gampang beruntusan, dan gampang gatal-gatal. Nah, masuk ke kulit wajah normal. Untuk wajah normal, seperti namanya ada normal, itu merupakan jenis kulit yang cenderung mudah dirawat. Jadi dia pakai apa aja itu cocok dan tidak ada kontraindikasinya, tidak ada pantangannya. Kemudian kelenjar minyak pada orang yang kulit normal itu tidak ada masalah karena seimbang. Jadi tidak berlebih ataupun berkurang. Jadi makanya kulitnya normal. Kemudian yang kedua adalah kulitnya yang kering. Jadi untuk kulit kering ini merupakan jenis kulit yang kekurangan sebum. Sebum itu adalah kelenjar minyak. Jadi sebenarnya kita tuh juga butuh kelenjar minyak di kulit. Kalau berlebih dia berminyak banget, kalau kurang itu jadi kering. Karena jumlah sebumnya terbatas, maka kulit kering sering mengalami kekurangan minyak dan kelembapannya berkurang karena kurangnya cairan pada kulit. Nah, yang ketiga adalah kulit wajah yang berminyak. Nah, ini paling banyak kasus orang-orang yang kulitnya berminyak. Ini adalah kelenjar sebaceusnya atau kelenjar minyaknya sangat aktif dalam memproduksi minyak. Itu biasanya orang yang pori-porinya besar, itu biasanya kulitnya berminyak dan kelenjar minyaknya banyak.
dan memiliki potensi berjerawat lebih besar karena pori-porinya besar sehingga minyaknya lebih banyak keluar dan bakteri lebih gampang masuk. Nah, yang keempat adalah kulit wajah kombinasi. Nah, untuk kulit wajah kombinasi ini merupakan gabungan lebih dari satu jenis kulit, seperti kulit kering dan berminyak. Jadi dia kombinasi itu ada yang istilahnya bagian T, area T. Kemudian bagian yang berminyak umumnya itu area T, ada dagu, hidung, dan dahi. Nah, setelah kita mengenali jenis kulit tadi, kita masuk ke poin kedua, adalah kenali permasalahan kulit wajahnya. Jadi ini adalah fungsi dari dia mau konsultasi tadi, permasalahan utama dia apa. Nah, permasalahan kulit wajah kita di sini bagi menjadi 4. Mungkin teman-teman nanti ada di luar ini lagi bisa dikonsultasiin. Yang paling umum itu yang pertama adalah kulit wajah kusam, kemudian yang berjerawat, yang ketiga adalah face hitam, dan yang keempat adalah anti-aging yang mudah kerutan. Nah, jadi kita SR12 sudah punya solusi nih, masing-masing keempat permasalahan ini udah ada solusinya, produk apa yang dipakai dan cocok untuk permasalahannya seperti apa. Kita masuk pertama adalah kulit yang mudah berjerawat. Jadi untuk jerawat ini sebenarnya kita harus tahu dulu penyebabnya itu banyak banget. Perubahan hormonal. Untuk perubahan hormonal ini merupakan jenis jerawat yang paling sulit dibasmi karena memang hormon di dalam tubuh yang mempengaruhinya. Jadi memang harus dikontrol hormonnya dengan cara menjaga pola makan juga. Walaupun udah pakai skincare, tapi hormonnya tetap nggak dijaga, itu juga akan percuma skincare-nya. Kemudian yang kedua adalah bakteri penyebab jerawat. Nah, untuk bakteri ini biasanya muncul mungkin saat kita menyentuh wajah dengan tangan yang belum dicuci, itu biasanya menimbulkan jerawat dan adanya bakteri penyebab jerawat. Nah, yang ketiga adalah kondisi lingkungan, debu, polusi udara yang kotor, itu juga bisa menyebabkan jerawat. Yang keempat adalah pola makan. Nah, untuk pola makan ini juga berhubungan dengan jerawat, karena ada beberapa makanan itu yang memudahkan memperbanyak produksi sebum di wajah, seperti gorengan itu yang banyak-banyak santan. Biasanya kalau yang rentan berjerawat baiknya kurangi makan konsumsi gorengan. Kemudian, nah kelima itu adalah tadi produksi minyak yang berlebih itu biasanya karena pori-porinya besar. Kemudian dan yang terakhir adalah kebersihan. Jadi faktor yang lain itu adalah kebersihan. Jadi pastikan saat menyentuh wajah itu tangan sudah bersih agar menghindari kemungkinan ada jerawat. Cuman yang paling susah dihindari itu adalah yang jerawat hormon itu memang sulit dihindari karena mempengaruhinya itu dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, kemudian masuk lagi, jerawat itu juga banyak jenisnya. Yang pertama adalah blackhead komedo. Nah, sebenarnya blackhead komedo itu termasuk ke dalam jenis jerawat. Mungkin teman-teman di sini ada yang di hidungnya nih kayak hitam-hitam. Kalau misalnya dipencet itu pasti keluar warna hitam. Seperti beruntusan sebenarnya itu adalah seperti komedo sebenarnya itu juga salah satu jenis jerawat. Nah, dia terjadi karena folikel rambut terbuka dan tersumbat dengan minyak. Biasanya ini yang pori-porinya besar, terbuka, tapi tertutup dengan minyak, ya, sehingga tumbuhlah komedo di sana. Kemudian terlihat seperti bintik hitam, kemudian tidak menimbulkan rasa sakit. Dia merupakan salah satu jerawat yang ringan karena tidak menyebabkan peradangan dan tidak menghasilkan kemerahan pada wajah. Nah, solusi untuk black health komedo ini, ada komedo hitam ini adalah kita harus rutin double cleansing dan menggunakan sheet mask acne. Kemudian bisa pakai Margot Clay mask dan bisa juga eksfoliasi dengan toner BHA. Itu untuk komedo. Kemudian masuk yang kedua adalah whitehead komedo. Jadi ini seperti komedo yang berwarna putih, tapi dia lebih kok terlihat seperti beruntusan. Jadi kecil-kecil, ini mungkin teman-teman juga pernah ketemu pasien yang seperti ini. Jerawatnya terjadi karena pori-pori tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati, double. Jadi tersumbat dan adanya sel kulit mati. Kemudian terlihat seperti benjolan putih tetapi kecil dan penyumbatan sel minyaknya mampu menutupi seluruh permukaan atas pori. Jadi yang putih ini dia menutupi pori tadi, yang terbuka pada yang hitam itu pori yang terbuka, sedangkan yang putih ini dia menutupi pori sehingga terbentuknya warna putih. Nah, untuk perawatannya atau solusinya juga sama adalah rutin double cleansing, kemudian bisa pakai
toner BHA, dan juga pakai masker itu 1 sampai 2 kali seminggu. Bisa juga pakai acne cream. Kemudian jenis jerawat selanjutnya itu ada namanya papula. Ini adalah contoh pada gambar jerawat papula itu seperti apa. Nah, untuk jerawat papula ini sering muncul di bagian bawah permukaan kulit. Jika disentuh seperti tonjolan yang padat dan menyakitkan, biasanya dia kemerahan. Kemudian daerah kulit di sekitarnya berwarna merah dan bengkak, jadi terjadinya peradangan. Kemudian jenis jerawat ini sering disebut karena iritasi yang dapat merusak kulit di sekitarnya. Nah, solusinya adalah menggunakan acne total bisa kalau misalnya jumlahnya sedikit. Tapi kalau jumlahnya banyak dan berdekatan, berdempetan, itu bisa saranin pakai acne cream. Kemudian juga harus rutin double cleansing. Selanjutnya adalah jerawat yang selanjutnya itu ada namanya pustula. Nah, ini pustula ukurannya lebih besar dan seperti ada isinya yang bernanah. Kemudian jenis ini terjadi karena pori-pori tersumbat yang terisi oleh bakteri. Jadi ukurannya menjadi lebih besar. Biasanya bisa diberikan acne total atau acne free. Nah, jenis jerawat selanjutnya, jadi banyak banget jenis jerawat harus kita ketahui. Nodula, nodula ini menyebabkan rasa sakit, dia terinfeksi karena bakteri juga. Kemudian biasanya nodula ini jerawat yang karena mau menstruasi juga bisa seperti nodula atau papula, itu jerawat-jerawat menstruasi boleh kasih acne total kalau jumlahnya hanya 2 atau 3. Tapi kalau lebih besar jumlahnya bisa oleskan acne cream tipis-tipis. Nah, bagaimana solusi untuk wajah berjerawat? Kita di SN12 sudah ada mungkin eh, varian atau produk yang direkomendasiin untuk kulit berjerawat. Yang pertama, tabir surya itu adalah wajib. Jadi wajib dipakai sunscreen gel atau sunblock atau sun care lotion. Kemudian ada acne series, itu ada acne cream. Ini ada beberapa yang sudah discontinue, jadi acne cream dan acne total. Nah, ini adalah solusi perawatannya. Cleansingnya kita bisa pilih salah satu, micellar atau mild cleanser. Nah, biasanya berjerawat juga ada tuh berbeda, cuman dikit kasusnya. Rata-rata memang kulitnya berminyak, tapi ada juga yang kulitnya kering, berjerawatnya kering. Kalau kering, kita kasih mild cleanser, kemudian kalau dia berminyak, bisa rekomendasi micellar. Nah, untuk facial wash-nya atau soap bar-nya, ini bisa dipilih. Nih, ada 4 pilihan sabun cuci muka, facial wash green tea, kemudian ada skin sensakti, itu juga ada antibakterinya. Kemudian ada Rhizop atau Milky Rhizop. Jadi boleh direkomendasiin mau pakai yang mana. Biasanya itu customer banyak pertimbangan, mungkin mau yang lebih murah atau mungkin mau yang nggak ribet, jadi nggak mau yang batang. Bisa saranin facial wash green tea. Kemudian untuk face mist-nya, kita bisa gunakan face mist Natur Secret Water, itu banyak antibakterinya. Dan toner BHA itu bisa untuk sebagai anti jerawat, bisa dieksfoliasi, membantu menutupi pori-pori pada kulit dan mengurangi kulit pada wajah. Kemudian jangan lupa juga pakai ceramide skin barrier karena pada orang yang kulit berjerawat itu skin barrier-nya sudah pasti rusak, sudah pasti bermasalah. Jadi sambil kita membunuh bakteri jerawat itu, kita juga merawat skin barrier kulit kita menjadi lebih baik lagi dan lebih sehat. Nah, jangan lupa untuk perawatan maskernya juga, perawatan mingguannya juga, kita rutinin pakai masker 1 sampai 2 kali seminggu. Jadi bisa pilih nih 3 masker. Ini kan bentuknya berbeda, tapi fungsinya sama nih bisa untuk kulit berjerawat. Kefir peeling mahkota ini harus dilarutkan dulu, baru dipakein ke wajah. Kemudian mau yang lebih simpel ada Fitness Acne, tinggal dipasang di wajah, kemudian setelah itu bisa dilepas langsung dibuang. Nah, ada lagi Margot Primer juga harus dioleskan di wajah. Jadi boleh nanti kasih pilihan aja ke customer-nya mau pakai yang mana. Tiga-tiganya bagus untuk jerawat. Tapi kalau misalnya
dipertimbangkan lagi jenis jerawatnya. Untuk kefir ini bisa kita saranin kalau jerawatnya seperti komedo tadi, blackhead komedo atau whitehead komedo. Kemudian sheet mask acne ini bisa untuk yang beruntusan menyeluruh wajah. Nah, Magok Cremas ini kita bisa saranin kalau misalnya dia komplit permasalahan kulitnya, dia berjerawat, pori-porinya besar, dan juga banyak beruntusan. Itu bisa dikasih Magok Cremas. Kemudian masuk ke permasalahan kulit yang kedua adalah kulit wajah yang kusam. Jadi untuk kulit wajah kusam ini ada beberapa penyebab utamanya. Itu yang pertama adalah itu paparan sinar matahari. Jadi banyak sering terkena paparan sinar UV itu dapat menyebabkan kulit kusam. Kemudian kurangnya nutrisi kulit. Jadi nutrisi ini bisa dari luar, bisa dari dalam. Nah dari dalam itu salah satunya banyak konsumsi air putih, minum banyak konsumsi yang tinggi kandungan antioksidan, kemudian banyak makan sayur. Nah, yang ketiga adalah minim cleansing wajah. Jadi misalnya habis aktivitas di luar nih, langsung aja cuci muka, tapi nggak cleansing dulu pakai micellar. Jadi itu juga bisa menyebabkan kulit kusam. Kemudian yang keempat, kurang air putih, pola makan, dan istirahat yang tidak teratur. Nah, untuk SR12, solusi wajah kusam di SR12 adalah beberapa produk ini. Yang pertama tetap yang wajib itu tidak boleh di skip adalah tabir surya. Nah, penggunaannya balik lagi dia kulitnya keringkah atau berminyak. Jadi balik lagi tadi pertama tanya jenis kulit dulu. Kemudian bisa pakai krim brightening day atau night dan night. Nah, ceramidnya juga boleh direkomendasiin. Di sini juga kita saranin juga DNA salmon dapat mencerahkan kulit, tapi baiknya bagi yang baru mau pakai SR, pakainya pemula dulu atau brightening dulu. Kemudian untuk cleansingnya sama dengan yang berjerawat tadi, ada micellar dan cleanser sesuaikan dengan jenis kulit. Nah, untuk face mist-nya kita saraninnya itu adalah natural water karena dapat melembabkan dan meningkatkan kelembapan dan hidrasi kulit sehingga kulit mengurangi kulit kusam. Nah, kemudian tonernya juga bisa saranin toner uh, Chamomile, AHA, atau BHA. Nah, serum dan asalmon ini semuanya official, mau sesuaikan dengan budgeting juga, tapi kalau bisa beli semuanya, baiknya penggunaannya juga bertahap, tidak langsung dipakai semuanya. Nah, ada lagi serum, kemudian serum retinol itu untuk mencerahkan kulit juga, bisa dipakai di malam hari, kemudian ada face oil, meningkatkan kelembapan kulit, dan ada DNA salmon series. Nah, untuk kulit kusam, solusi maskernya adalah kita rekomendasi itu sheet mask brightening. Kemudian Kefir peeling mask powder itu bisa disaranin juga. Coffee, Margot. Jadi antara empat ini boleh disaranin bagi yang punya kulit kusam. Nah, jadi harus rutin maskeran 1 sampai 2 kali seminggu. Masuk ke materi permasalahan kulit yang ketiga adalah flek hitam. Nah, untuk flek hitam ini yang paling banyak banget case-nya yang masuk ke pusat juga konsultasi terkait flek hitam. 90% penyebab flek hitam itu adalah paparan sinar matahari. Jadi rata-rata itu penyebab flek hitamnya paparan sinar UV. Kemudian karena malas pakai sunscreen tabir surya dari umur 20 tahun mungkin, jadi flek hitamnya itu bisa muncul nanti di usia 40 tahun. Jadi tidak bisa langsung timbul nih hari ini malas pakai sinar UV, malas pakai tabir surya, tapi kita merasa kayak oh baik-baik aja nih, nggak ada masalah nih kulit aku kalau nggak pakai tabir surya. Nah, tapi kita sering lengah. Sebenarnya itu flek hitamnya akan muncul itu saat 10 hingga 15 tahun kemudian. Itu akan sulit lagi untuk hilang karena udah sampai ke lapisan kulit bagian dalam. Nah, kemudian yang kedua juga ada yang penyebabnya kontrasepsi karena pengaruh hormon tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah bekas jerawat. Nah, bekas jerawat ini biasanya bagi orang yang punya jerawat tapi tangannya gatal nih buat dipencet terus. Kemudian kalau udah kering lukanya dikelopekin. Nah, itu biasanya menyebabkan bekas jadi flek hitam. Nah, yang keempat adalah kedalaman flek hitam dan struktur lapisan kulit. Nah, ini sesuai tadi lapisan kulit kita itu banyak, ada 3 lapis dan masing-masing lapisan juga ada bagiannya. Jadi, kalau misalnya fleknya udah sampai bagian dalam, itu maka akan sulit dan lebih lama lagi untuk
sampai dia ke atas dan sampai dia memudar. Jadi tergantung lapisan kulit dan kedalaman flek hitamnya tersebut. Nah, ini flek hitam itu ada jenisnya. Kita ada beberapa jenis flek hitam. Pertama adalah melasma. Nih, ini adalah contoh gambar orang yang terkena melasma. Kita sebutnya juga flek hitam, cuman banyak ternyata jenis flek hitamnya. Nah, untuk melasma ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Kalau eksternalnya itu sudah pasti sinar UV dan polusi udara, dan malas pakai tabir surya. Nah, faktor internalnya ini adalah genetik. Genetik ini terkait melanin pada kulitnya. Jadi melanin kulit itu juga mempengaruhi. Melanin kulit itu yang memberi warna pada kulit. Kemudian yang kedua adalah hormonal. Itu biasanya mungkin yang pakai kontrasepsi. Kemudian dan yang ketiga adalah stres. Stres juga dapat memicu flek hitam. Jenis flek hitam selanjutnya adalah evlit atau freckle. Nah, ini biasanya terjadi pada orang yang kulit putih. Nah, bintik-bintik hitam di wajahnya. Mungkin teman-teman juga sering lihat tuh bule-bule yang banyak bintik-bintik wajahnya warna hitam itu termasuk ke freckle. Jadi di Indonesia jarang yang ada freckle. Biasanya terjadi di Eropa karena disebabkan faktor genetik turun-temurun yang secara autosomal dan dominan. Kemudian selanjutnya ada noda hitam pasca peradangan. Ini biasanya tuh pasca jerawat, kemudian yang sering kita pencet jerawatnya. Nah, biasanya disebabkan sinar matahari juga, kemudian noda bekas jerawat, ada bekas gatal atau eksim. Nah, selanjutnya masuk ke solusi flek hitam di SN12. Untuk SN12 itu kita udah ada beberapa produk untuk solusi flek hitam. Pertama, tabir surya wajib, jangan lupa. Pokoknya jangan pernah skip tabir surya, mau mereka beli apapun buat skincare, tabir suryanya wajib disaranin. Kemudian masuk ke krimnya, ini opsional, mau dia boleh dia rekomendasiin Sport Essence, boleh juga DNA Salmon. Tapi tetap saranin kalau mau pakai DNA Salmon, bagi yang baru pakai SN12, kalau misalnya dia juga kekeh nih nggak mau pakai pemula, baiknya diedukasi customernya bilang pakainya 2 sampai 3 kali seminggu terlebih dahulu. Jadi frekuensi rendah karena dia langsung 4 paket, khawatirnya kulitnya shock dikasih langsung 4 paket. Karena kulit juga bisa shock dikasih kandungan skincare dan di salmon itu banyak kandungannya. Nah, kemudian untuk cleansingnya sama, ada micellar dan no cleanser, natural water, dan ada toner AHA BHA. Nah, untuk toner AHA BHA ini bisa dipilih sesuai jenis kulit, BHA untuk kulit berminyak, AHA untuk kulit kering. Jadi jangan lupa balik lagi yang pertama tadi adalah jenis kulit terlebih dahulu. Kemudian untuk supportnya ada serum retinol dan face oil. Nah, penggunaannya ini bisa malamnya pakai serum retinol atau paginya pakai face oil. Jadi boleh diselang-seling harinya. Kalau hari ini pakai retinol, besoknya face oil. Jadi jangan langsung ditumpuk semua produk, khawatirnya muncul masalah baru. Nah, jangan lupa untuk maskeran juga, flek hitam SR12 itu bisa pakai maggot juga bisa untuk flek hitam, kemudian sheet mask brightening. Yang paling rekomendasi flek hitam itu kita ada coffee mask, kemudian ada Kevin Filling Mask Powder, bisa rekomendasi ini baru untuk pemula. Nah, masuk ke permasalahan kulit yang terakhir adalah anti-aging, anti kerutan. Jadi sebenarnya untuk aging ini penyebabnya adalah sama dengan flek hitam, 90%-nya itu dari paparan sinar UV, kemudian radikal bebas, kemudian yang ketiga adalah usia dan genetik, pola makan juga mempengaruhi, kemudian aktivitas fisik, dan kurang nutrisi atau cairan. Nah, untuk anti-aging ini ada beberapa rangkaian rekomendasi untuk yang anti-aging. Tabir surya tetap wajib. Kemudian krimnya kita bisa saranin Day Night Cream Spot Essence. Kemudian ada Milk Cleansing sama micellar dan Natural Water sama uh, Tightening Cream sudah ini jadi bisa diganti ke toner AHA atau BHA untuk eksfoliasinya. Kemudian serum bisa rekomendasiin face oil atau serum retinol. Nah, ada permasalahan selanjutnya mata panda, solusi mata panda. Cuman memang sekarang udah jarang ya, konsultasi terkait mata panda.
Bisa saranin toner chamomile karena lidah buayanya menghidrasi, melancarkan aliran darah kepada area mata. Kemudian, revitalizing serum ini mengandung si cucumber ekstrak yang mengurangi kerutan pada mata. Kemudian ceramidnya juga dapat memperbaiki skin barrier dan brightening creamnya ini lebih dari 10 herbal alami membantu mengembalikan fungsi jaringan kulit. Brightening creamnya bisa diganti ke bisa pakai Sports Essence, bisa juga pakai DNA cream, DNA foam. Nah, ini adalah paket pemula. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang ragu nih terkait paket pemula itu sebenarnya apa aja sih yang harus kita sarankan, gitu. Apakah masuk semuanya gitu. Kita di sini ada 3 bagian, kita bagi 3 kelompok. Ada namanya paket pemula 1, paket pemula 2, dan paket pemula komplit. Nah, untuk paket pemula 1 itu bisa rekomendasiin kefir, CCO, sabun, sunblock, dan sun care atau sunblock. Jadi, untuk ceramide juga bisa direkomendasiin dari paket pemula 1. Kalau misalnya kulitnya banyak permasalahan, boleh saranin tambahin ceramide. Kemudian di paket pemula 2 itu sama dengan halnya pemula 1. Ini setelah 2 atau 3 minggu, kalau misalnya baik-baik aja, 1 bulan baik-baik aja, bisa lanjutin yang komplitnya. Itu bisa tambahkan cleansingnya dan toner. Jadi jangan langsung kasih semua lengkap nih sama serumnya, tonernya, krimnya gitu. Jadi harus bertahap dulu karena kulit itu juga butuh penyesuaian. Nah, pemakaian pemula kefir ini awalnya kita beberapa ini adalah tahapan pemakaian paket pemula kefir. Pertama itu cuci muka terlebih dahulu untuk semua jenis kulitnya, boleh sesuaikan jenis kulitnya tadi. Kalau dia kulitnya kering, pakainya FW Honey. Kalau kulit berminyak, pakainya FW Green Tea dan lain-lain. Kemudian setelah itu oleskan kefir ke wajah eh, yang bersih selama 15 sampai 30 menit, kemudian cuci lagi digunakan 2 sampai 3 kali seminggu. Nah, untuk VCO-nya juga bisa digunakan sebagai masker selama 10 sampai 15 menit, boleh diselang-seling sama kefirnya. Jadi jangan langsung dipakai sehari langsung pakai kefir dan VCO. Nah, setelah kita udah tahu jenis kulitnya tadi yang pertama, kemudian yang kedua kita udah tahu nih permasalahan kulitnya dan bagaimana eh, solusinya. Nah, masuk ke yang ketiga tadi adalah memaksimalkan treatment kulit tersebut. Jadi artinya penggunaan skincare-nya itu hasilnya harus maksimal. Kita bagi kategori skincare-nya itu menjadi 3, primer, sekunder, dan tersier. Sama seperti primer itu bahan pokok kita kalau di rumah tangga bahan pokok ada seperti beras, ada primer itu wajib untuk makan. Kemudian sekunder ada pangan itu untuk seperti pakaian tambahan dan ada tersier kebutuhan lainnya. Nah, primer ini yang wajibnya itu adalah facial wash, tabir surya, sunscreen atau sunblock, kemudian day dan night cream atau boleh ganti ceramide juga bisa. Nah, ini yang wajibnya, jadi jangan sampai di skip 3 produk ini kalau mau penggunaan skincare yang maksimal. Kalau misalnya nanti budgetnya lebih nih, budgetnya lebih, kemudian mau yang lebih maksimal lagi, nah kita tambahin yang sekundernya. Jadi mana sih yang termasuk sekunder? Jadi artinya nggak terlalu wajib banget, tergantung masalah kulit dan budgeting juga mempengaruhi. Nah, bisa pakai double atau triple cleansing. Nah, bisa pakai micellar, bisa tambahin micellarnya. Kemudian boleh kita tambahin tonernya. Setelah itu kita tambahin serumnya dan eh, treatment acne kalau bagi jerawatnya yang sudah parah. Itu bisa kita saranin acne treatment atau acne care. Nah, selanjutnya setelah tersier ada lagi nih mungkin yang nggak puas sih dengan wajahnya, pengen lebih maksimal lagi, kulitnya lebih bagus lagi, bisa tambahin yang tersier. Seperti tersier itu adalah masker wajah. Itu kita saranin masker wajah karena penggunaannya cukup 1 sampai 2 kali seminggu, maka itu dia termasuk ke dalam tersier. Kemudian peeling wajah itu seperti acne peel. Nah, peeling itu cukup 1 kali seminggu, tapi untuk acne peel itu kalau misalnya kulitnya tidak terlalu bermasalah, tidak ada jerawat yang beruntusan yang berlebih, tidak perlu dipakai acne peel. Kemudian bisa treatment ke klinik atau perawatan, itu juga termasuk ke tersier kalau misalnya mau lebih maksimal lagi nih kulitnya. Dan bisa pakai face mist, natural water atau spirit water. Nah, sekian materi hari ini. Kalau misalnya ada yang mau masih belum jelas, boleh ditanyakan.
Eh, saya kembaliin ke Pak Ihsan. Terima kasih semuanya. Agak Oke, banyak nih. terima kasih Mbak Zora. Insya Allah luar biasa nih. Memang benar-benar materi tentang basic banget ya. Basic yang memang harus basic Iya, skill yang memang harus dimiliki oleh Mid-Riser 12 nih ya. Tadi juga kita dijelaskan tentang jenis-jenis kulit dan juga dijelaskan juga bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kulit tersebut ya. Dan juga sudah dijelaskan juga produk apa yang bisa kita rekomendasikan. Nah, terkait materi hari ini, boleh teman-teman kita akan buka sesi tanya jawab yang tadi juga sudah disampaikan sama Mbak Zora bahwa sesi tanya jawab ini kita akan buka untuk pertanyaan yang mengenai skincare ya. Jadi yang iya, mengenai kosmetik, mengenai herbal, ya seperti Gomilku dan lain-lainnya mungkin kita kesampingkan dulu ya. Jadi kita iya. biar lebih spesifik, kita akan buka tanya jawab mengenai produk skincare terlebih dahulu ya. Ini sudah banyak banget ini ya di Zoom chat nih. Coba kita baca dulu satu-satu nih. Tadi sudah eh, teman-teman boleh kalau misalnya ada yang mau secara langsung ya raise hand nih. Nah, ini sudah ada Bu Asrina. Boleh silakan Bu Asrina untuk memberikan pertanyaan secara langsung kepada Mbak Zora. Silakan dibuka terlebih dahulu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Eh, mau nanya nih, Mbak. Kalau untuk Melia, itu apa produk yang cocok? Oke, untuk Milia, oh Misal ya, untuk Milia Melia. belum dibahas ya. Oh, bagus banget pertanyaan Mbak Siti. Iya. Terima kasih. Nanti aku lengkapin dulu ya materinya sebelum di-share. Jadi untuk Milia itu sebenarnya Milia itu dia bisa hilang sendiri karena itu lemak yang ada di kulit. Jadi untuk Milia untuk tambahan skincare-nya harus rajin double cleansing tadi. Double cleansing boleh micellar atau milk cleanser. Kemudian eksfoliasi pakai toner AHA atau toner BHA. Kemudian bisa disaranin juga pakai masker eh, sheet mask acne. Jadi boleh pakai tiga produk tersebut untuk Milia. Tapi kalau misalnya Milianya udah banyak banget, udah sampai area mata, itu bisa saraninnya ke klinik ya Mbak untuk treatment. Khawatirnya itu menyebarnya lebih cepat karena beda-beda tiap orang. Gimana Bu Siti? Oke, makasih, Mbak. Sama-sama. Ya, makasih, Mbak. Oke, terima kasih Bu Siti Asrina atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya Bu ya terkait Milia ya terkait Milia nih. Oke, selanjutnya kita akan berpindah kepada Ibu Yartiningsi. Silakan Bu Yartiningsi. Assalamualaikum Mbak Zora. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Bu Iksan. Yati, selamat siang. Ya, selamat siang Em, ya. Waalaikumsalam. Mbak mau nanya nih kan di DNA Salmon itu kan dia belinya harus paketan ya Mbak. Nah Ya, terus kadang-kadang tuh kan ada customer yang dia krim dye-nya masih ada gitu. Terus naiknya tuh udah habis gitu. Itu kalau misalnya mau dijual naiknya aja kan nanti numpuk tuh ya dye-nya. hmm, Nah itu sebaiknya disarankan untuk ganti apa Mbak? oke. Terima kasih Mbak Yati. Jadi kalau nggak salah info terakhir itu dia kamu udah boleh di encer. Kemudian tapi kalau belum nanti koreksi lagi. Kalau misalnya habis day creamnya, walaupun night creamnya boleh diganti ke ceramide, dialihkan ke ceramide ya Mbak. eh, Mau day-nya habis ataupun night creamnya habis, boleh ganti ceramide. Terus kalau sabunnya yang habis duluan, itu bisa kita alihkan ke skin scent yang eh, ada yang warna biru, skin scent, sabun cuci skin scent. Mm, itu bisa disarankan ke skin scent untuk cuci mukanya. Nah, terus kalau misalnya dia yang jerawatan banyak gitu ya, Mbak. Itu kan kadang-kadang ada ya dia nggak mau pakai akne gitu, maunya langsung ke DNA Salmon aja gitu. Yang udah satu Nah, paket dan harganya ekonomis itu gimana? eh, jadi baiknya kita edukasi lagi kalau mungkin customernya untuk yang jerawatnya udah banyak itu baiknya jangan langsung pakai DNA salmon dulu karena fokusin dulu nih bunuh bakteri jerawatnya itu. Setelah itu kita saranin dulu pemula. Nah setelah itu baru boleh kalau sudah membaik kulitnya bisa saranin pakai DNA salmon. Jadi
sebenarnya tergantung kita juga untuk meyakinkan customer-nya ini baiknya jangan pakai DNA salmon dulu Bu, karena ini kan langsung paket, khawatirnya nanti kulit ibu nggak cocok, langsung empat-empatnya gitu. Karena nanti di DNA salmon itu ada kandungan retinol juga, itu biasanya menyebabkan rasa perih, ada laktik asid juga, biasanya itu perih, kemerahan bagi yang awal pakai. Apalagi yang ada jerawat, itu khawatirnya makin perih. Satu lagi ya Mbak. Boleh? Terus kalau untuk yang anaknya masih 10 tahun nih Mbak, ada ibu-ibu yang kemarin datang ke sini tuh nyari untuk anak yang 10 tahun, tapi dia maunya pakai krim. Itu sebaiknya disarankan yang mana? Kalau masih 10 tahun itu baiknya kita cukup saranin cuci muka sama tabir surya dulu aja, Mbak. Oh iya Ya, Mbak. Terima kasih Mbak tabir Zara. sama-sama. Oke, terima kasih Bu Yartiningsih ya. Tadi juga ada beberapa pertanyaan yang sama ya terkait DNA Salmon. Jadi kalau misalkan tadi ada yang juga bertanya kan untuk yang pengguna baru dia beralih dari produk sebelumnya, produk brand lain, lalu diberhentikan dan lalu menggunakan DNA Salmon. Hmm. Nah ternyata juga apa namanya muncul merah atau mungkin kering, dan terus juga bintik merah. Nah jadi mungkin karena faktor itu ya. Jadi untuk teman-teman, jadi untuk awal-awal penggunaan produk SA12 mungkin tidak langsung disarankan DNA Salmon ya, Mbak Ya, Zora ya. Nah, terus juga benar-benar. kalau misalkan teman-teman mungkin kayak misalkan kulit kuring, misalkan kulitnya kering, terasa gatal. Nah, mungkin karena ada faktor yang apa tonernya itu ya, Mbak Zora ya. Jadi mungkin bisa Iya, benar. dikurangin nih kali ya, Hmm. dikurangin atau mungkin diganti dengan produk apa, Mbak Zora? Kalau misalnya punya keluhan, mungkin setelah pakai DNA salmon itu misalnya nih di awal nih udah merasa keluhan dari baju yang mau pakai, di situ kan ada kandungan laktik asid itu bisa dihentiin di tonernya dan night creamnya dulu. Dihentiin toner dan night cream, kemudian day creamnya itu pakainya itu dikurangin dulu 2 sampai 3 hari. Nah, jadi memang untuk DNA salmon karena dia paketan itu jadi nggak semua orang langsung cocok satu paket. Maka dari itu kita saraninnya dulu tuh bertahap. Jadi bisa pakainya 2 sampai 3 kali seminggu. Kemudian kalau tiba-tiba merasa nggak cocok itu hentiin dulu toner sama night cream. Yang lainnya boleh dilanjutin sampai 7 harian, boleh lanjut lagi setelah itu bertahap lagi. Nah itu pelan-pelan itu nanti insya Allah bakal cocok pakai DNA salmon. Oke, jadi bertahap ya. Kalaupun memang Iya ternyata benar. ada iritasi, gatal, terus juga ada mungkin faktor lainnya, mungkin dikurangi kandungannya ya. Apalagi yang tonernya itu ya, tonernya dan Iya, uh, night cream. night creamnya ya mungkin Ya. agak sedikit dikurangin. Karena kadang-kadang banyak orang yang baru-baru make itu pakai krimnya banyak nih, atau mungkin tonernya banyak ya Heeh. buat langsung dipakai buat wudhu sekalian mungkin ya. Mungkin nggak kurangi ya, mungkin ditetel-tetel Iya, dikit saja mungkin Mbak Zura ya. Karena emang tipis-tipis aja. ya tipis-tipis aja lah ya, tipis-tipis aja. Nah, Biar terus hemat kalau kan mahal ya. nah betul ya. Nah apalagi nih mungkin dana salmon belum diecer nih, tapi mungkin nanti akan tadi sampaikan Mbak Zora mungkin akan diecer, tapi kita belum dapat informasi Iya. pastinya nih ya. Nanti Heeh. tinggal tunggu kabar pastinya saja nih semoga karena memang banyak juga nih dari teman-teman Mitra 112 nih nanya nih kadang-kadang kan sabunnya suka cepat habis Iya, ya kan. benar. Atau mungkin yang night creamnya, day creamnya cepat habis, itu kan nggak bisa kalau misalkan beli harus satu paket. Nah, jadi nanti mungkin dari pusat akan bisa memperlakukan untuk di-ecer ya. Nah, harapan teman-teman bisa terlaksana nih. Nah, terus juga ada pertanyaan nih Mbak Zora. Kalau misalkan krim SR12, nah krim SR12 yang memang direkomendasikan atau mungkin yang tidak direkomendasikan untuk bumil apa aja. Jadi biar teman-teman juga tahu nih ketika nanti teman-teman punya customer, pelanggan yang memang dia sedang apa namanya hamil gitu kan. Nah, itu kan Mm-mm. pasti sensitif banget ya Mbak Zura ya. Nah, kira-kira produk apa saja yang mungkin tidak disarankan nih ya, dan juga produk apa yang disarankan untuk bumil biar tetap tampil glowing, tampil maksimal ya. Ya. Iya. Oke, jadi untuk ibu hamil tuh di S12 skincare itu semuanya udah BPOM. Jadi saat kita pengajuan BPOM itu ada syaratnya boleh untuk ibu hamil kah, boleh untuk anak kah, atau yang lainnya. Jadi saat pengeluaran izin BPOM itu untuk semua skincare kita itu aman untuk ibu hamil. Kemudian untuk pemakaiannya juga pemakaian luar. Nah, yang sering terjadi itu adalah yang serum retinol. Serum retinol kita itu kandungannya adalah 0,1%. Jadi masih aman, ada range-nya. Kemudian
yang tidak direkomendasiin Pak produk S12 untuk ibu hamil itu adalah acne peel dan acne treatment itu kurang disaranin bagi ibu hamil. Terus yang lainnya aman digunakan untuk ibu hamil. Paling ibu hamil bisa pakai pemula aja, bisa rekomendasiin cuci mukanya, tabir suryanya wajib itu boleh pakai. Suncare kan, sunblock atau sunscreen gel yang baru. Kemudian dan ceramide malamnya boleh pakai serum retinol 3 kali seminggu. Kalau misalnya, tapi memang tiap orang tuh beda-beda. Ada yang masih ragu banget walaupun udah dijelasin. Nah, kalau misalnya benar-benar ragu itu boleh bilang ke customernya, boleh di skip. Kita bisa saranin yang lain, bisa pakai face oil untuk meningkatkan kelembapan kulit pada ibu hamil. Biasanya ibu hamil itu pasti kulitnya sering rata-rata. Nah, Nah, ya gitu. tadi sudah dijelaskan ya. Jadi yang tidak disarankan tadi apa aja Mbak Zora? Ada kefir ya, Acne peel, acne peel, acne ya, peel, sama terus acne treatment. acne treatment. Iya, Ya, karena yang itu lainnya. dari kliniknya. Oke, berarti yang lain oke boleh disarankan ya, boleh untuk bumil nih. Nah, jadi teman-teman sudah nambah pengetahuan lagi ya. Nah, oke selanjutnya nih karena banyak sekali pertanyaannya nih, mungkin eh, nggak bisa kita menjawab semua pertanyaan teman-teman nih ya, karena mungkin juga keterbatasan waktu. Iya Ya, deh. nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, bisa nanti konsultasi langsung ke Mbak Zul atau ke Mbak Citra, atau pun nanti bisa nitip ke leadernya, ke Iya distributornya benar. untuk sampaikan ke Mbak Zul atau ke Mbak Citra agar nanti jawabannya bisa diberikan ya. Untuk materi tenang saja nanti kita akan berikan dan share ya bersamaan dengan rekaman Zoom Zoom pada hari ini ya, Zoom videonya pada hari ini. Dan juga kita akan buka lagi untuk pertanyaan langsung untuk Ibu Rahma. Silakan Bu Rahma untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Mbak Zora. Ya, Assalamualaikum. Mbak, Waalaikumsalam. mau tanya ini, saya kan pakai face oil. Terus kadang kalau mata panda itu tuh kadang kalau begadang gitu ya, udah rutin Iya, sih pakai face oil gitu kan. Nah, pertanyaannya itu kalau sedang mata panda itu apa pakai revitalizing serum sama apa tadi ya, toner chamomile ya? iya, Nah, itu nggak apa-apa ya, putus-putus gitu, nggak pakai rutin gitu. Kalau ada patah panda aja baru pakai gitu. nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa diselang-seling pakainya. Mm-mm. Kan mata panda tuh nggak yang sampai sebulan nggak hilang-hilang ya. Nggak apa-apa itu diselang-seling pakainya. Kalau misalnya mata pandanya udah nggak udah hilang, udah Mm-mm. memudar itu boleh pakai rutin pakaian skincare yang lain. Oh iya, jadi nggak apa-apa ya Mbak ya. Itu Ya aja nggak Mbak apa-apa. pertanyaannya Mbak. Makasih Mbak. Oke. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, terima wabarakatuh. kasih Mbak Rahma. Oke, selanjutnya pada Ibu Tia, silakan Bu Tia untuk memberikan pertanyaan. Oh iya, oh iya, iya Pak Ihsan, terima kasih. Ya. Mbak, mau tanya untuk yang usia 50 tahunan atau 50 tahun ke atas itu rekomendasinya apa ya Oke, produknya? ya. Terima kasih Mbak Tia. Jadi, Tadi, ya, oh ada lagi? ya maaf dulu, tadi tuh ada yang pengen DNA salmon gitu kan, tapi harusnya sebaiknya yang mana dulu gitu. Kalau untuk yang 50 tahun ke atas, ya udah itu aja Mbak. Ya, baik. Jadi untuk 50 tahun ke atas itu kita balik lagi nih permasalahan kulitnya, dia ngeluhin kerutan atau biasanya duanya antara kerutan sama anti aging. Nah, Black hitam boleh Mbak. oke flek hitam. Nah, flek hitam itu bisa saranin dulu itu yang pemula flek hitam tadi cuci mukanya itu bisa kita saranin antara FW Bulus sama FW Coffee. Ya, oh iya. Nah, kalau misalnya kulitnya berminyak, itu pakai FW Coffee. Kalau misalnya kulit kering, itu pakai, oh mohon maaf, sebalik, FW bulus untuk berminyak, FW kering untuk kulit kopi. Kemudian tabir suryanya juga jangan lupa, itu wajib. Boleh rekomendasiin ceramide dan spot essence tadi, dan malamnya pakai serum retinol. Hmm. Kalau Kalau misalkan ini tadi kalau kalau misalkan pengen paket DNA salmon, tambahannya apa ya Mbak? kalau misalnya dia mau pakai DNA salmon, itu
emang kekeh pengen pakai DNA salmon, itu baiknya pakainya tadi di awalnya 2 sampai 3 kali seminggu dulu. Nah, boleh tambahannya itu serum retinol, tapi bisa selang-seling. Kalau misalnya malam ini nih dia pakai serum night cream DNA salmon, besoknya night creamnya jangan dipakai, tapi pakai serum retinol. Jadi selang-seling pakainya, jangan langsung pakai dua-duanya. Mhm. Oh ya Mbak, kan saya ini apa pakai ini ya, face oil sama serum retinol. Itu boleh digabung apa enggak, Mbak? Eh, untuk face oil dan serum retinol, baiknya pemakaian terpisah aja Mbak. Kalau misalnya malamnya retinol, face oilnya bisa dipakai pagi. Atau Oh selang-seling gitu. harinya juga bisa. Jangan Hmm. langsung digabung. Oh jangan langsung ya. Oh iya, Iya. selama ini kadang ada yang digabung juga. Nah untuk yang ini Mbak, misalkan ada orang yang pengen baru nih pakai skincarean SR12 atau sebelumnya itu dia pakai skincare merek lain gitu atau campur gitu kan Mm-mm. skincare-nya. Itu lebih baik gimana ya Mbak? Itu cara ngomong edukasinya. Kadang kan orangnya takut, Oh, iya jadi nyalahin SR12 gitu kan. Padahal mm-mm. dia, akibat penggunaan skincare sebelumnya harusnya kayak gimana ya Mbak? Mm-mm. Jadi kalau misalnya saat dia mau konsultasi mau produk SR, dari awal itu kita kasih tahu bahwa kalau misalnya masih lanjut produk yang sebelumnya itu kalau kita tidak tahu kandungan produk yang sebelumnya itu apa. Jadi kalau misalnya ada reaksi, tidak bisa langsung menyalahkan produk SR karena kita nggak tahu apakah ada yang timpang tindih antara produk kita sama yang sebelumnya emang nggak cocok harus dicampur. Jadi edukasi ke beliau kalau misalnya mau pakai SR, saran kita SR aja Mbak gitu. Kalau misalnya tetap kekeh beliau kalau misalnya ada kan permasalahan kulitnya timbul itu kita nggak bisa langsung beliau tidak bisa langsung menyalahkan SR karena memang dianya sudah ibaratnya kayak mencampur memakaikan produk gitu. Oh iya Mbak. Ya udah Mbak, udah cukup itu aja ya pertanyaannya. Terima kasih ya Mbak penjelasannya. Sama-sama Mbak Tia. Oke, terima kasih Udah jam ya Bu 3, Tia. 13. Faizal meeting. Ya, baiklah teman-teman. Nih mungkin kita akan eh, satu lagi terakhir Mbak Zora mungkin ya dari Ibu Boleh. Salmiah. Nah, ini pertanyaan Bu Salmiah mungkin akan mewakili dari teman-teman yang lain ya. Apabila mungkin teman-teman belum eh, disampaikan pertanyaannya pada kesempatan di siang hari ini, ya nanti bisa kita melalui WhatsApp langsung ya ke Mbak Zura atau mungkin Mbak Citra ya. Oke, oke, boleh pertanyaan terakhir dan mewakili teman-teman yang lain nih. Silakan Mbak Salmia, silakan Bu Salmia. Assalamualaikum Mbak Zora. Waalaikumsalam Bu Sami. Begini Mbak, itu kalau kita resepkan paket pemula, ya Mm-mm. misalnya paket pemula 1, eh, apa itu semua jenis kulit tetap kita berikan ceramide, dan kemudian eh, yang kedua berapa lama paket pemula 1, kemudian bisa eh, dispilkan lagi resep untuk eh, paket skincare berikutnya. Oke. Oke. Jadi untuk pemula itu boleh semua jenis kulit pakai ceramide. Jadi nggak apa-apa pakai ceramide untuk semua jenis kulit karena memang fungsi ceramide tadi itu dalam memperbaiki skin barrier. Jadi skin barrier itu artinya lapisan kulit bagian atasnya memang rusak. Kalau dia berjerawat itu boleh pakai ceramide, kemudian stok hitam juga bisa, anti aging dan lainnya. Kemudian yang kedua, untuk jarak waktu pemberian paket selanjutnya itu bisa minimal di 1 bulan Bu. Jadi boleh disaraninnya pakai 1 bulan dulu itu yang pemulanya. Boleh setelah itu bisa ditambahkan yang dia mau pakai rangkaian yang mana lagi. Ya, Mbak. Eh, Satu lagi Mbak, ini kan kami baru jadi distributor, butuh sekali sebenarnya materi-materi ini. Tadi kan materinya ini ya lumayan agak cepat. Bisa Mbak untuk file slide-nya itu untuk dibagi untuk kami pelajari Mbak. Iya, materinya nanti akan di-share Bu. Nanti dia akan di-share, tetap di-share.
Oh iya Mbak. Di share di mana ya Mbak? Oh, nanti akan di-share di university ya Pak Ihsan? Iya, Ya. nanti akan di-share di ini akan saya kirimkan linknya ya Bu. Tinggal dicek aja nanti update nanti nih. Oh iya 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 Mbak. Kalau misalnya konsul Mbak bisa misalnya satu waktu mau konsul di lewat grup atau bisa lewat chat pribadi Mbak. Boleh lewat grup, boleh lewat chat. Oh, Bu Salimia, mohon maaf, regional berapa? Ya, saya regional 8 Makassar. Oh, Oh, ya. Ya, masa? nanti Ibu boleh chat aku, Japri, boleh juga di grup. Nanti di grup juga sering diskusi teman-teman buat pertanyaannya, biar semuanya bisa baca juga. Oh iya Mbak. Oke. Makasih Mbak. Terima Sama-sama, Ibu. kasih Bu Salmia. Oke teman-teman ya, tadi juga di reminder lagi sama Bu Salmia. Nah ini saya kirimkan, yang saya kirimkan di Zoom chat buat teman-teman bisa cek ada form absensi dan evaluasi. Mohon teman-teman sebelum nanti meninggalkan Zoom bisa nanti diklik linknya untuk sebagai kehadiran ya. Nanti dimasukkan materinya apa, pematerinya siapa, tanggal berapa, waktunya dan juga berikan penilaian kepada kami ya sebagai pemateri pada hari ini. Dan juga saya sudah kirimkan link. Ya, di bawahnya adalah link rekaman Zoom Mantap SA12. Nah, di sini adalah link ada rekamannya nanti per bulan ya. Dari bulan Maret, nah di bulan Maret sampai dengan bulan Desember semua rekaman Zoom ada di link ini. Teman-teman tinggal disimpan ya, tinggal disimpan link ini ya. Dan juga nanti di berbarengan dengan link ini nanti ada sebelahnya link materinya ya dalam bentuk PDF. Nanti teman-teman tinggal download aja ya. Jadi mohon untuk link ini disimpan baik-baik ya. Oke, baiklah pertanyaan tadi Bu Salmia tadi mewakili dari pertanyaan teman-teman yang lain dan juga sekaligus mengakhiri ya pertemuan Zoom kita pada hari ini dan juga kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Zora ya, Mbak Terima kasih Marta Pak Ihsan. Zora Terima kasih Yeleva ya. semuanya. Karena Mbak Zora hari ini masih ada ngajar lagi nih ya di kampus ya, kampus Insya Bogor di wilayah Allah. Gunung Sindur. Ya, terima kasih Mbak Zora telah Terima memberikan kasih materi yang kembali begitu Pak luar biasa Ihsan. kepada mitra-mitra S12 pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan semoga juga Amin. Allah membalas kebaikan Mbak Zora ya. Oke, baiklah Amin. Ya teman-teman, Allah. kita akhiri Zoom kita pada hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. saya Hasan Fajri mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.